Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis maghrib yang insyaallah dirahmati Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali bisa bermuajahah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga diberikan keistiqomahan sampai kelak saat yang menghadap Allah taala. Allahumma amin. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, masih melanjutkan hadis tentang salah satu munjiat. 3 hal yang akan memberikan keselamatan. Terus munjiat itu sesuatu yang bisa memberikan keselamatan. Tentu semua adalah wasilah. Karena hakikat keselamatan asalnya dari Allah. Mungkin banyak yang mengenal surah munjiat. Ada banyak. Ada surah Waqiah yang terkenal itu. Ada surah Kahfi. Ada lagi Ar-Rahman. Ada Dukhan. Ada Yasin. Macam-macam. Ketika diamalkan, insya Allah, Allah berikan keselamatan. Tapi bukan hanya itu saja. Dalam hadis tadi Nabi menyampaikan yang pertama, khasyatullah. Kemarin begitu. Takut kepada Allah secara mutlak. Kami bahas sampai 2 pertemuan kalau tidak salah di sini Pak G. Makna khasyah dan khauf sama-sama takut tapi beda. Kalau khasyah mutlak tanpa syarat. Kalau khauf harus bersyarat. Kalau khauf kepada makhluk boleh, tapi kalau khasyah hanya kepada Allah saja. Dan ini nanti kita akan sampaikan kenapa berurut. Nabi mengurutkan dengan khasyatullah, dilanjutkan dengan yang kita bahas hari ini nanti, al-adl fil ghadab war ridha. Berlaku adil pada saat marah, juga pada saat ridho. Lagi seneng-senengi kalau bahasanya. Al-qasdi alal faqr wal ghina. Yang ketiga, bersikap bersahaja atau hemat pada saat melarat, juga pada saat kaya. Itu ada urutan Pak nanti. Kenapa diurut begitu? Khasyah itu kan rasa takut. Itu emosi terdalam paling kuat pada manusia. Salah satu yang paling kuat yang menyebabkan manusia itu mampu melakukan yang terbaik. Contoh dikejar anjing. Ujuk-ujuk bisa melompat dhuwur. Nah, itu kan mergoti. Nah, berkaitan urusan takut ini memang masalah kalau orang tidak punya takut. Bukan cuma sekedar maksiat, tidak maju kalau orang tidak punya takut. Saya ingat ucapan dari Profesor Salim Said. Salim Said ini pengamat militer. Beliau mengatakan, Korea Selatan itu maju karena punya rasa takut. Jepang itu maju karena punya rasa takut. Ya. Kemudian Singapura itu maju karena takut dia. Korea Selatan takut dengan Korea Utara. Jepang takut dengan Amerika. Singapura takut dengan itu kerumunan orang Melayu itu yang di Malaysia sama di Indonesia. Indonesia tidak maju karena tidak punya takut. Tuhan saja tidak ditakuti. Nah, itu kata beliau. Loh betul, kalau orang takut kan semua didaya gunakan. Loro nemen, kira-kira kok cedak mati. Ada ikhtiar apapun ditempuh. Mergo wedi. Nah, itu memang salah satu emosi paling kuat pada manusia. Kemudian yang kedua, tentu tidak cukup hanya dengan semangat yang besar. Tentu cara melaksanakannya harus benar. Disinilah peran adil. Kalimat adil ini nggak ada bahasa Indonesianya. Wong adil itu bahasa Arab.
Basa Jawa nggih mboten enten nggih. Mboten enten, adil nggih adil. Maka maknanya luas sekali Bapak Ibu. Adil itu luar biasa banyak maknanya. Tapi untuk gampangnya, kalau menurut ulama itu pengertian sebuah kalimat itu bisa diketahui dengan memahami makna kebalikannya. Antonimnya Pak dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau adil dalam bahasa Arab loh nggih. Kebalikannya apa, Pak? Ini bahasa Indonesia orang adil loh, kacau itu jenenge. Tidak adil, curang kan begitu. Mboten, kita harus dekati dengan pengertian bahasa aslinya. Adil dalam bahasa Arab itu lawannya zalim. Zalim. Ini bahasa Indonesia ya memang bahasa Indonesia, memang ini bukan bahasa aslinya. Makanya tidak bisa kemudian Quran itu diterjemahkan, dibaca terjemahnya tidak bisa, maknanya berubah. Karena bahasa punya keterbatasan kan, menginterpretasikan bahasa yang lain, apalagi di bahasa Quran. Nah, zalim Bapak Ibu sekalian, berakar dari kalimat yang bermakna gelap. Peteng, dedeng. Zulmah itu gelap. Maka tentu yang dikatakan adil itu posisi yang terang benderang. Nah, zalim juga bermakna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka adil kebalikannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Dan semua itu bisa dikerjakan karena apa? Ya posisinya terang benderang. Suasananya terang, pikirannya terang, hatinya terang, termasuk motivasi-motivasi yang ada dalam dirinya juga terang benderang. Maka dia bisa letakkan sesuatu secara tepat pada tempatnya. Nah, makna yang lain dari zalim adalah syirik. Iya, makna lain dari zalim itu syirik. Maka tentu adil itu tauhid. Maka kan ada ayatnya, sempat jadi dalam tanda petik apa ya? Jargon mungkin ya. Dulu wa aqrabu taqwa. Saya tidak nunjuk partai tertentu nih. Ini ayat Quran. Dulu. Dulu fi'il amr. Kata kerja perintah. Kerjakan. Apa yang mesti dikerjakan? Berbuat adil. Huwa aqrabu taqwa. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan tidak mungkin orang takwa kecuali dia bertauhid. Tidak mungkin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, zalim itu maknanya syirik, berarti adil maknanya tauhid. Dari mana dasarnya kok zalim disebut dengan syirik? Salah satu makna ini maksudnya ya. Ketika turun surah Al-An'am ayat 82, para sahabat itu mengeluh. Jadi ayatnya begini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang yang diberi petunjuk atau hidayah. Greges nih ke sahabat. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat zalim? Maka baik lagi, sahabat mohon maknai Quran sing kleru gitu loh. Napa mlih tiyang jaman sakniki. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang paling ngerti makna dari Quran adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa tentu pemahaman itu beliau lanjutkan kepada para sahabatnya, berlanjut kepada para tabi'in, tabi', dan seterusnya. Maka disitulah yang namanya jalur ilmu itu di situ. Pentingnya thalabil ilmu itu di situ. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, laisa kama taqulun, enggak seperti yang kamu omongkan itu. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah bisyirkin. Jadi kedzaliman ini adalah syirkin. Syirik. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi
sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, maka dari kalimat inilah, dalil inilah yang menyatakan zalim itu maknanya syirik. Maka adil pun juga bisa bermakna tauhid. Maka sifat orang yang bertauhid adalah orang yang adil. Tentu adil itu maknanya yang lain banyak, Bapak Ibu sekalian. Bisa bermakna sama, musawat, sama, bisa. Tentu ketika memang memungkinkan untuk dibuat sama dan harus dibuat sama. Tapi sebetulnya makna secara umumnya tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga terjadi keseimbangan. Seimbang. Maka ketika Quran menyebutkan makna adil, itu menggunakan 3 kalimat. Adil, adil. Yang kedua menggunakan kalimat Tisti, tistun. Orang yang disebut muqsitin. Yang ketiga dengan kalimat mizan, timbangan. Dan sifatnya mizan, timbangan, itu masih seimbang. Maka dari kalimat mizan muncul kalimat tawazun. Sama, seimbang. Maka yang penting sesungguhnya bukan semata sekedar ukuran dari sisi kuantitasnya, tapi keseimbangannya, proporsinya, memberikan haknya kepada orang yang punya hak itu. Prinsipnya adil itu di situ. Itu sama seperti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering mencontohkan punya anak, siji kuliah, siji balita. Nek kudu podo kan repot. Sing kuliah njaluk sangu 2 juta. Ya kagak macam-macam nih 2 juta niki bayar kos macam-macam. Terus supaya adil, balita 5 tahun dikek 2 juta, bubrah. Karena memang tidak sesuai dengan peruntukannya, haknya tidak di situ. Maka Bapak Ibu sekalian, maknanya adil itu kata para ulama, al-mustahiqun haqqun wa i'ta'u ri'ayah. Menjaga hak dan memberikannya kepada yang memiliki hak tadi. Itu maknanya adil. Nah, kalau bentuknya isim fa'il yang saya jelaskan kepada Abu Bakar itu isim fa'il. Jadi bahasa gampangnya orang yang punya pekerjaan, orang yang melakukan sebuah kerja itu isim fa'il. Itu makna adil itu adalah orang yang diridhoi perkataannya dan keputusan-keputusannya. Makanya adilun itu isim fa'il, al-imamun adilun kan begitu kan. Jadi imam, pemimpin yang aktivitasnya, pekerjaannya itu adalah melakukan hal-hal yang seimbang, menempatkan sesuatu sesuai haknya, sehingga perkataannya diridhoi, hukum-hukum dan keputusannya juga diridhoi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, saking luasnya makna adil itu, yang sempat saya kumpulkan itu secara istilah itu makna adil itu ada 23, Anda baca semua. Kalau Ibnu Abbas simpel mengartikan adil. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupunya Nabi kan Ibnu Abbas ini. Beliau mengatakan, adil itu kalimah la ilaha illallah. Cocok tuh Pak, tauhid ya. Itu kata Ibnu Abbas. Kalau menurut Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, adil itu menjaga akhlak saat sendiri dan terutama di depan manusia. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Menjaga akhlak kan artinya menempatkan diri sesuai dengan keadaannya kan kata. Bahwa manusia tidak boleh maksiat ya cuma maksiat kan begitu. Kalau Ibnu Hazm mengatakan adil itu tidak berbuat dosa besar, tidak juga yang kecil secara terang-terangan. Dan ini memang penting, Pak. Manusia itu tidak mungkin lepas dari dosa, itu tidak mungkin. Sudahlah tidak mungkin.
Entah karena dia tidak sadar atau memang lagi petengan begitu nggih. Hawa nafsunya lagi mendominasi. Tapi yang penting satu kata Nabi. Semua dosanya mukmin itu pasti dimaafkan Allah, diampunkan, kecuali yang dia bermaksiat pada malam hari kemudian Allah tutupi, kemudian dia ceritakan pada saat pagi harinya. Orang yang maksiat pada saat pagi harinya Allah tutupi, dia ceritakan pada saat malam harinya. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Hari ini kan susah. Bermaksiat buat namun sekedar cerita. Bangga. Malah diperjuangkan. Susah nih. Terus bagaimana mungkin Allah mengampuni dosanya? Nggih pun kula jenengan mboten sampe melok-melok wong jarine zaman edan kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itulah makna adil Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, adil itu merujuk 3 kalimat, al-adl, kemudian al-qist, al-mizan, kan gitu. Kalau al-adl itu memang menunjukkan apa? Keadilan dalam segala bentuk, tidak harus yang sifatnya materi atau nampak, bahkan yang abstrak. Makanya kalimat nyun sewu niki ibu rada-rada sensitif ibu-ibu. Ta'adud, bapak-bapak ya harus sedih sih. Ta'adud itu poligami. Itu kalimatnya Kristin apa adil? Adil. Karena memang gak cukup cuma adil dalam urusan dunduman bondo. Termasuk dalam tanda petik berusaha adil dalam urusan yang non materi. Gitu loh. Maka kalimatnya adil. Nek gak mampu isi jiwahe kan begitu kan bahasa Qur'annya. Sementara kalau bentuknya al-qistun itu merujuk dari sisi makna itu bermakna bagian. Bagian yang besarannya wajar dan patut. Maka qistun itu keadilan yang bentuknya real nyata, materi biasanya. Dum-duman warisan misalkan, itu adil. Ngurus hartanya anak yatim, itu mesti adil bagian-bagiannya. Urusan jual beli, hutang piutang itu di situ. Karena ukurannya jelas real. Tidak melibatkan perasaan kan ini. Kalau mizan itu balik lagi Bapak Ibu sekalian adalah alat untuk menimbang. Alat yang menunjukkan adanya keadilan di sana. Maka ternyata urusan yang satu ini pun kan Allah ilhamkan kepada semua manusia. Maka manusia itu setahu saya di peradaban manapun, gak peduli Islam atau bukan Islam. Kalau sudah urusannya pengadilan, kejaksaan, kementerian keadilan, ini ku mesti lambang, ini ku timbangan dajin. Di Amerika itu kurang sekuler apa? Ada namanya Minister of Justice. Itu gambarnya timbangan 2. Nah, kira kejaksaan Pak ya, timbangan itu. Kalau pengadilan di sana, termasuk Yunani kuno, Romawi kuno itu kalau menggambarkan, mengilustrasikan keadilan itu disebut Dewi Keadilan. Karena memang wedok. Matanya ditutup, bawa pedang, bermata 2. Kan begitu. Kemudian ada timbangannya di situ. Maksudnya apa matanya ditutup? Bahwa keadilan itu tidak boleh melihat siapa. Tapi yang dilihat apa? Nah, itu kata mereka kan begitu. Dan simbolnya pedang, bukan pisau dapur. Karena kalau pedang tajamnya kan matanya kan 2, atas dan bawah. Kalau pisau kan ke bawah dok, bahaya nih atas juga. Lah kerajaan Brambang bingung ke ibu-ibu. Tapi kalau pedang itu bermata 2, tajam ke atas, tajam ke bawah, artinya apa? Ya mesti adil, bukan cuma ke orang kecil, termasuk para penguasa. Itu maknanya Bapak Ibu. Makanya bentuk keadilannya apa? Timbangan mau harus seimbang. Mungkin ukurannya tidak sama, mungkin bobotnya tidak sama, tapi seimbang, sesuai dengan haknya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian,
berlaku adil itu kenapa menjadi kunci keselamatan? Yang jelas yang pertama ayatnya sudah saya baca, karena adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Dan memang ketika urusannya sudah urusan adil dalam konotasi takwa, di situ landasannya harus tauhid. Landasannya iman kepada Allah Ta'ala. Dan kalau itu sudah ada pada diri kita, insya Allah bisa kita melakukan. Lebih ringan. Karena ayat yang diminta ini berat loh Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Ma'idah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwami ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminallah syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan keadilan, kebenaran. Jadi ini urusan keadilan material, Pak ya, yang nampak. Itu mesti adil. Nek perasaan angel soalnya. Urusan karo musuh ki gak mungkin iso adil, Pak, nek perasaan, Pak. Wong pancen yo ora seneng. Musuh kan gak seneng, Pak. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran yang nampak kata Allah, syuhada'a bil qist. Persaksikan dengan adil ukurannya, kata Pak, sing nampak. Nek bener ya katakan bener, kalau memang haknya ya berikan, kan begitu. Meskipun hatimu tidak suka. Kita tidak harus ridho loh, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Mangkel karo wong niku leh. Yang penting bisa adil. Wong mangkel niku perasaan banget loh, Pak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alat apa? Wala tajrimannakum syana'anu qaumin. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk la ta'dilu, tidak berlaku adil. Ayatnya tadi yang saya sampaikan, dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan sulit, Pak. Bisa adil kepada orang yang tidak kita suka itu sulit. Nek enggak dasarnya tauhid berharap ridho Allah nangel, Pak. Betul angel. Dan karena sulit itulah maka Allah cuma meminta zahirnya.